Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B Prodi D3 Farmasi akan mempresentasikan makalah dengan tema literasi digital kesehatan dengan judul Literasi Digital Kesehatan sebagai pilar utama menuju generasi cerdas dan sehat di masa yang akan mendatang. Saya Monika Sabila Sofiani dengan NIM 303260034. Saya Nisa Laili Nurromah dengan NIM 303264041. Saya Paula Amlia Zahra dengan NIM 3032643. Dan saya Aulana Aziza dengan NIM 303266059. Mari kita saksikan presentasi kami. Hal yang melatar belakangi kelompok kami memilih tema dengan judul tersebut yaitu kami ingin menelaah lebih dalam dan mempelajari lebih dalam mengenai literasi digital kesehatan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Karena sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui mana informasi yang terverifikasi dengan benar dan dipercaya dan mana informasi yang mengandung hoaks. Meskipun teknologi digital berdampak positif bagi penggunanya, tidak sedikit dari teknologi digital ini bisa berdampak negatif untuk kita sebagai pengguna. Oleh karena itu, melalui makalah ini kami ingin memberitahu bagi pengguna pentingnya literasi digital kesehatan di era berkembangnya teknologi digital sekarang, agar kita terhindar dari berita-berita hoaks mengenai informasi kesehatan yang beredar sekarang. Baik, rumusan masalahnya ialah nomor 1, pengertian dan berkembangnya literasi digital kesehatan. Yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi literasi digital kesehatan. Dan yang ketiga, upaya meningkatkan literasi digital kesehatan. Dan yang terakhir, peran literasi digital kesehatan. Hal pertama yang akan kita bahas pada makalah ini yaitu pengertian literasi digital dan bagaimana literasi digital bisa berkembang di masyarakat sampai saat ini. Pengertian dari literasi digital kesehatan sendiri yaitu suatu kemampuan individu maupun seseorang untuk memperoleh, mendapatkan, menelaah segala informasi kesehatan melalui teknologi digital, di mana perkembangan teknologi digital ini berkembang pesat sekitar pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut terjadi COVID-19 yang sangat membeludak, sehingga aktivitas dan segala tindakan ataupun edukasi kesehatan dilakukan melalui teknologi digital. Tetapi berbanding terbalik dengan pesatnya berkembangnya teknologi digital, justru terjadi penurunan dari tahun ke tahun, bahkan terjadi pada tahun sekarang. Literasi digital sangatlah menurun. Oleh karena itu, pada makalah ini kami harapkan bagi pembaca makalah ini bisa termotivasi dan mengerti bagaimana pentingnya literasi digital yang terjadi di masa sekarang, agar kita sebagai pembaca terhindar dari berita-berita hoaks sehingga memperoleh informasi yang terverifikasi dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Faktor yang mempengaruhi minat literasi digital kesehatan di generasi sekarang ada 4, yaitu yang pertama, tidak meratanya akses internet. Karena pada saat ini masih ada tempat yang belum bisa terjangkau internet, sehingga lebih sulit bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kesehatan melalui digital. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang literasi digital kesehatan, karena generasi saat ini lebih tertarik pada konten yang lagi tren atau viral daripada konten edukasi. Selain itu, masih banyak informasi digital kesehatan yang terlalu monoton sehingga kurang menarik perhatian si pembaca. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli terhadap kesehatan, karena masih banyak sekali yang menganggap sepele kesehatannya, kecuali ketika mereka sedang sakit, maka tidak akan ada yang mau mencari informasi penting menjaga kesehatan. Yang keempat, lebih suka cara instan, karena daripada harus membaca satu persatu informasi dan memahami informasi yang terdapat di media sosial maupun teknologi digital lainnya, mereka akan lebih memilih datang langsung ke dokter untuk mendapatkan informasi kesehatan yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan pada topik ini, yaitu upaya peningkatan literasi digital kesehatan.
Literasi digital kesehatan merupakan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk mendapatkan, memahami, dan memanfaatkan informasi kesehatan dengan bijak. Namun, ada tantangan besar yang perlu kita hadapi, yaitu ketimpangan penggunaan teknologi digital dan minimnya kualitas kesehatan pada masyarakat. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak kemajuan, tetapi di sisi lain tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya. Ketimpangan ini beresiko memperburuk kualitas kesehatan pada masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan atau akses teknologi yang rendah. Salah satu langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyediakan edukasi kesehatan yang terpadu dengan teknologi digital. Dalam konteks ini, kami memperkenalkan program Editekes, singkatan dari Edukasi Teknologi Informasi dan Kesehatan. Editekes adalah program yang dirancang untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi digital dan penerapan pola hidup bersih dan sehat, atau bisa disingkat PHBS. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung kesehatan mereka. Beberapa keterampilan yang diajarkan melalui Editekes meliputi: yang pertama, pentingnya persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan; yang kedua, manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi; dan yang ketiga, cara mencuci tangan yang benar, serta banyak lain keterampilannya. Dari hasil penerapan program ini, kita dapat melihat adanya peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai PHBS. Tidak hanya itu, program ini juga menunjukkan bahwa literasi digital dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sedang dijelaskan oleh teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang peran literasi digital kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran kesehatan. Generasi muda saat ini bisa belajar tentang pentingnya gaya hidup sehat melalui teknologi digital. Misalnya, mereka dapat menggunakan aplikasi yang mengajarkan pola makan sehat atau video edukasi tentang manfaat olahraga. Dengan begitu, mereka lebih paham bagaimana menjaga kesehatan tubuh mereka sejak dini. Kemudian, poin kedua yaitu akses layanan kesehatan. Teknologi membuat layanan kesehatan semakin mudah diakses. Contohnya melalui aplikasi telehealth. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter secara daring tanpa harus ke rumah sakit. Selain itu, catatan medis elektronik juga membantu dokter dan pasien memantau kesehatan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kekritisan informasi. Generasi muda perlu diajarkan bagaimana sih menyaring informasi kesehatan yang mereka temukan di internet. Tidak semua informasi itu benar. Jadi kita harus memastikan bahwa sumbernya terpercaya, seperti dari dokter atau situs resmi. Ini penting agar mereka tidak mudah percaya pada mitos atau berita yang salah. 4. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Teknologi seperti simulasi anatomi, alat medis virtual, dan video edukasi menciptakan pembelajaran interaktif yang lebih menarik dan efisien. Jadi, siswa tidak mudah bosan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebiasaan pencegahan. Membangun kebiasaan pencegahan. Hal ini sederhana seperti mencuci tangan, makan makanan sehat, dan vaksinasi harus diajarkan sejak dini. Informasi ini bisa disebarkan dengan mudah melalui media sosial. Kebiasaan ini akan membantu generasi muda lebih siap mencegah penyakit daripada mengobati. Yang keenam yaitu kesadaran global. Pemahaman tentang isu kesehatan global seperti pandemi dan resistensi antibiotik mendorong generasi muda menjadi pelopor perubahan di lingkungan. Yang terakhir yaitu inovasi pelayanan kesehatan. Aplikasi kesehatan dan perangkat
wearable membuka peluang bagi generasi mendatang untuk menciptakan solusi inovatif dan meningkatkan kesehatan. Jadi generasi mendatang ialah ahli waris kita untuk memperbaiki apa yang telah kita rencanakan atau telah kita laksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari pembahasan yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa literasi digital kesehatan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan ini mencakup mencari, mendapatkan, dan memahami informasi kesehatan dari berbagai sumber teknologi digital. Namun, meskipun teknologi digital telah berkembang pesat hingga saat ini, kenyataannya masih banyak generasi muda yang kurang berminat dalam literasi, termasuk literasi digital kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan informasi. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu mengambil langkah yang nyata. Salah satunya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber informasi, terutama di bidang kesehatan. Dengan upaya ini, kita berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas serta memahami betapa pentingnya literasi digital untuk mendukung kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Sarannya diharapkan minat literasi digital terutama di bidang kesehatan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, karena mereka yang menjadi penerus bangsa ini. Pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya menggunakan teknologi digital bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi digital untuk hal yang lebih bermanfaat lainnya. Salah satunya yaitu mendapatkan informasi mengenai kesehatan harus segera dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Karena melihat kondisi generasi muda sekarang yang semakin memprihatinkan tentang menurunnya minat literasi di setiap individu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.